rekam dulu. Oke, baik. Kita share screen. Didengar dan perhatikan baik-baik. Karena ini pengumpulannya hanya 3 minggu. Saya ulang, hanya 3 minggu. Hari ini tanggal 27, maka terakhir pengumpulan, tolong dicatat, terakhir pengumpulan tanggal 17 November 2024. Tidak ada perpanjangan. Catat, pengumpulan RPL paling telat tanggal 17 November tahun 2024 hari Minggu. Tidak ada penambahan waktu. Ya, baik. Apa itu RPL? RPL ini adalah rekognisi pembelajaran lampau. Ini semua terkait dengan pengisian dokumen. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 12 SKS yang nanti harus 24 SKS yang nantinya Bapak Ibu akan penuhi melalui RPL. Apa aja dia berkasnya? Lihat. Di sini untuk RPL ini ada 24 SKS. Ini rekognisi semua. Sedangkan Bapak Ibu sekarang masih di pedalaman materi. Nah, apa datanya? Untuk K1, ingat ya yang merasa K1. K1 ini 6 tahun. Data ke belakang 6 tahun. Kalau sekarang 2024 mundur 6 tahun. 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Paling telat di tahun akademik 19. Tahun pelajaran. Ya, jangan tanya lagi. Udah saya ulangi. Ya. K1 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir. Artinya 6 tahun terakhir 2023 mundur, 2022, 2021. Udah? 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Oh, 18 lagi tadi ya, mohon maaf. Nanti sampai 18. Yang betulnya 18, 18, 19, 20, 1, 22, 23, betul. Maaf, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Baik dong. 2018, catat. K1 dari 2018. Nah, apa beda K1 dengan K2? Kalau K1 6 tahun ke belakang, maka K2 3 tahun ke belakang pengumpulan RPL-nya. 2023, 2022, 2021. Oke? Maka kalau angkatan K1 itu 6 tahun, paling telat di 2018, K2 paling telat di 2021. Ya, saya ulang. K2 dokumennya di 2018 paling telat, K1 di 2018 paling telat, maaf, K2 di 2021. Oke ya. Kita lanjut. Apa isinya? Ini dia. Ada 5 dokumen. Dengan bagian 1 pedagogi, 1 profesional. Yang pedagogi itu dokumen pelaksanaan tugas mengajar. Ini nanti akan saya kirim ke grup tetap PPT-nya. Yang kedua, dokumen perangkat pembelajaran. Yang ketiga, dokumen pengembangan kompetensi profesional. Yang keempat, dokumen pengolahan administrasi pembelajaran. Yang kelima, dokumen inovasi pembelajaran. Oke,
Apa itu dokumen pedagogi? Dokumen pedagogi itu ada dua bagiannya, yaitu pelaksanaan tugas mengajar, dokumen perangkat pembelajaran. Apa isinya? Ini dia. Nomor 1, perhatikan. Kalau ditanya pelaksanaan tugas mengajar, maka dibuktikan dengan SK atau ST mengajar. Ya kan? Surat tugas mengajar selama diangkat menjadi guru. Maka kalau K1 dari 2018, K2 dari 2021. Bu, kami SK atau ST-nya, perhatikan pertanyaannya. Bu, kami SK atau ST-nya dikeluarkan kepala sekolah 1 semester sekali. Boleh. Berarti kalau K2 selama 6 tahun ada 12 SK atau ST dilampirkan. Sedangkan K2 ada 6 SK atau ST dilampirkan jika 1 semester sekali. Nah, Bu, kami di sekolah SK atau ST-nya 1 tahun sekali dikeluarin sekolah. Boleh. Maka itu kalau K1 ada 6 lembar karena 6 tahun, K2 ada 3 lembar karena 3 tahun. Oke, kita lanjut. SK atau ST mengajar sesuai ketentuan masing-masing instansi di sekolah. Boleh per semester, boleh per tahun. Ini yang saya sampaikan tadi. Nanti di-upload di LMS. Dùng Nih, misalnya dia SK 2019. Tanggal SK-nya ditulis, di-upload filenya. 2020 juga tanggal SK-nya ditulis, di-upload filenya. Masing-masing terus. Ukuran maksimal 1 MB. Bu, nggak bisa di-upload, dikompres. Pakai I love PDF, boleh dikompres. Dua, penyusunan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu silahkan mengupload prota, prosem atau promes, silabus atau RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, media pembelajaran, instrumen penilaian. Ketentuannya apa? Unggah perangkat pembelajaran dengan formatnya PDF, 1 semester dijadikan 1 file. Atau per tahun dijadikan 1 file, boleh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membuat 1 semester sekali, silakan, 1 tahun juga silakan. Tapi saya sarankan per 1 semester sekali. Ini disarankan. Maka kalau K1 ada 12 file yang diupload karena 6 tahun per semester. Kalau per tahun ada 16 file yang ada 6 file yang diupload. Sedangkan K2 ada 12 file yang diupload jika mengambil per semester, sedangkan kalau diambil per tahun ada 3 file. Isinya harus ini, prota, prosem, silabus, RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, atau media pembelajaran, instrumen penilaian. Nah, ini dia model uploadnya, lihat. Masing-masing. Instrumen penilaian, alat peraga, LKPD, materi ajar, RPP, silabus, promos, prota. Atau boleh mau masing-masing apa aja, lihat. Nah, atau boleh modelnya begini. Tahun ajaran semester genap 2022-2023, semua masukkan. Nah, makin Anda lengkapi, maka skor Anda makin banyak. Tapi kalau kurang, ini dia. Kalau lengkap, maka 70-79. 2 dokumen aja cuma 60-69. Kalau 1 dokumen kurang dari 60 skornya. Oke, profesional. Ada 3 dokumen. Dokumen pengembangan kompetensi profesional, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran, dokumen inovasi pembelajaran.
Dah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sertifikat kegiatan ilmiah, seminar nasional, internasional, KKG, MGMP, forum sejenisnya, forum ilmiah, maka silahkan upload minimal 5 kali satu semester. Ingat, satu semester 5 kali, 1 tahun 10 sertifikat. Maka kalau K1 60 sertifikat, K2 30 sertifikat. Ya, Bu, kalau misalnya kami ada satu sertifikat, tapi nilainya 10 JP, karena memang ada pelatihan. Oh, nggak apa-apa, berarti diupload karena per semester diminta 5 sertifikat atau 10 JP. Karena satu sertifikat dihitung 1 JP. Jadi disesuaikan dengan instrumen ini. Ya, K1 6 tahun berarti 60 sertifikat. K2 3 tahun berarti 30 sertifikat. Atau per semesternya 10 JP. Dikali saja. Apa aja sertifikat itu? Pelatihan, workshop, TOT, seminar lokal nasional, piagam penghargaan, SK panitia. Misalnya SK akreditasi, SK MGMP, SK Maulid Nabi atau apa. SK jabatan. Nah, itu boleh. SK kegiatan di sekolah, kegiatan di KKG. Nah, itu. Atau misalnya ada ikut akpai. Nah, itu silahkan. Oke, catatannya begini. Setiap satu kegiatan maka satu file. Misalnya contohnya nih, pelatihan KKG PAI Kabupaten Malang. Judulnya, Strategi Menjadi Guru Inspiratif, Inovatif, dan Kreatif. Ini harus dibuat satu-satu. Jadi satu-satu semua. Jadi ketahuan berapa sertifikat yang Bapak Ibu upload. Keempat, ini agak mudah menurut saya. Karena yang diminta adalah dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Dokumen pengelolaan artinya ini hanya surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah. Tentang apa? Oh, Bapak Ibu betul ada ADM pembelajarannya. Oh, Bapak Ibu betul ada ADM nilainya. Oh, Bapak Ibu betul ada ADM peserta didiknya, ada ADM kegiatan ekstrakurikulernya. Ini benar semua. Jadi ada keempat ini, maka dibuat suratnya. Suratnya per semester. Satu semester satu kali. Maka kalau misalnya 6 tahun untuk K1, ada 12 semester, jadi 12 surat. Sedangkan untuk K2, ada 3 tahun, maka ada 6 surat. Bu, pertanyaannya coba dengar. Pasti ada yang kayak ini. Saya kan Bu, waktu dulu, ini kan saya lulus P3K Bu. Baru 2 tahun di sekolah baru. Sekolah sebelumnya adalah sekolah lama kayak mana Bu? Ya udah sekolah lama dengan surat itu, sekolah baru dengan surat ini. Tahun 2021 posisi Anda di sekolah lama apa sekolah baru? Kalau di sekolah lama, maka pakai suratnya di sekolah lama. Kalau di sekolah baru, maka pakainya di sekolah baru. Itu aja, jangan ambil pusing. Ikutin alurnya. Nah, kalau ini selanjutnya, surat keterangannya apa aja nih untuk ADM pembelajaran? Ada jurnal kelas, jurnal harian, jurnal penilaian, daftar hadir, jurnal ekstrakurikuler. Yang terakhir, ini dokumen inovasi pembelajaran. Ini surat keterangan kepala sekolah tentang salah satu karya. Salah satu karya, coba perhatikan. Salah satu karya. Satu karya per tahun. Ya, satu karya per tahun. Maka kalau K1 itu 6 tahun, kalau K2 itu 3 tahun. K1 berarti 6 karyanya, K2 berarti 3 karyanya. Karyanya tuh atau Bapak Ibu, bisa buat modul tahun pertama, tahun kedua, bisa buat pedoman praktikum tahun ketiga, bisa buat PTK tahun keempat, atau video pembelajaran. Ini taruh di YouTube. Udah bisa buat YouTube masing-masing, karena nanti tugasnya semua masukin YouTube. Ya,
Saya ulangi, atau misalnya tahun 2023 Bapak Ibu buat video boleh, tahun 2022 buat PTK boleh, tahun 2021 buatnya modul boleh. Jadi atau nggak empat-empat dalam satu tahun, tapi satu karya inovasi per tahun. Nah, ada surat keterangan dari kepala sekolahnya. Oh, benar bahwasannya Bapak Pulan membuat PTK. Oh, benar Ibu Pulan membuat video pembelajaran. Harus ada. Ini diupload satu-satu. Membuat modul, lihat filenya. Harus upload. Membuat modul. Buat video, lihat file, buat modul. Ini instrumennya. Kalau ada tersedia, maka skornya 85 sampai 100, maka nilainya A. Kemudian kalau 80 sampai 84 kurang dari 5 tahun filenya, maka nilainya 3,75 atau 80 sampai 84 itu B amin. Sampai nilainya paling ujung adalah di bawah E. Di bawah D, mohon maaf. Gitu. Baik. Ini cara uploadnya Bapak Ibu. Nanti masuk di LMS. Tapi bagian dashboardnya ini kan sebelah kanan ya. Sebelah kiri pilih RPL. Di dashboard ada sebelah kiri, nanti pilih ada RPL, menu RPL. Terus Bapak Ibu tinggal tambah data, upload semua berkasnya sampai selesai komponen-komponennya. Tambah data. Ya. Oke, sampai sini. Yang mau bertanya raise hand. Saya nggak mau ngomong dulu, raise hand dulu. Oke, nggak boleh ada yang bertanya tanpa raise hand. Oke, silahkan terus lagi raise hand. Sambil menunggu, baik Pak Satria Pratama dari kelas Jatalu, silahkan Pak Satria. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu, mohon izin bertanya yang pertama sekali untuk yang di perangkat pembelajaran Ibu. Ini kan yang kita upload file Ibu ya. Ini untuk tanda tangan kepala sekolah apa dibutuhkan di filenya Bu atau Ya, boleh langsung dibutuhkan. file? Dibutuhkan, tetapi tanda tangannya ini aja elektronik, minta izin aja, scan. Baik. Yang kedua Ibu, untuk yang sertifikat Ibu, itu kan per tahun minimal tadi 5 5. Bu ya. Ya, Iya, 5. Misalnya gini Bu, saya kan di 2018, contoh misalnya kegiatannya kurang, jadi yang banyak kegiatan itu di 2015 misalnya. Apa bisa, 2015 nggak masuk, Pak. maksud saya Bu, mohon izin, apa bisa kegiatan sertifikat di tahun lampaunya lagi kita unggah di tahun 2018 Ibu? Kalau masih masa pada tahun 2000, apa namanya? Masih masa pada tahun 2018 hingga 2023 tadi, Bapak Ibu masih bisa mengupload. Tapi kalau udah di bawah tahun kategori 6 tahun ke belakang itu nggak boleh, nggak bisa, ya. Nah, itu Baik nggak. Ibu, terima kasih Ibu, itu Oke, saja. baik, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Pak Zeka Kurniawan. Pak Zeka, mana Pak Zeka? Iya, Bu. Ya, silakan Pak Zeka. Nah, baik, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nah, izin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya tentang sertifikat, Bu. Nah, Oke. jadi di sertifikat kan ada tertera jam, ada yang 10 JP, 5 JP, dan 6 JP. Mm-mm. Nah, tadi Ibu bilang minimal per semesternya 10 JP. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, misalnya Bu, saya ada sertifikat, katakanlah 10 JP, satu sertifikat 10 JP. Nah, apakah itu cukup satu lembar sertifikat saja dilampirkan, atau juga yang 10 JP tersebut juga terhitung sertifikat saja, Bu? Oke, jadi kan dibilang satu, ini langsung saya jawab. Dibilang kan satu semester minimal 5 sertifikat atau 10 JP. Walaupun 10 JP itu satu sertifikat. Itu nggak apa-apa. Satu sertifikat. Satu sertifikat saya jawab, tapi dia ada keterangan 10 JP. Tapi kalau Ya. yang nggak ada keterangan 10 JP, maka itu harus 5 sertifikat per semester. Begitu. Oke. Jadi kalau Baik. ditotalkan, kalau K1 itu kan 10 JP satu semester, berarti satu tahunnya 20 JP. Kalau 6 tahun maka 120 JP harus terkumpul skor sertifikat itu.
Nah, begitu. Udah itu aja, Pak Zeka. Baik Bu, terima kasih banyak. Berarti sekali lagi Bu, saya ini mempertegas lagi. Berarti kalau ada tertera di sertifikatnya 10 JP, berarti cukup satu lembar sertifikat saja Iya, Bu ya? benar. Pokoknya harus ada Nah, ketentuan. ya Bu, sedikit lagi Bu. Mengenai jika ada JP-nya satu sertifikat, ada 12 atau 24 JP. Nah, itu bagaimana Bu? Kan tadi udah saya sampaikan, totalnya harus 120 JP selama 6 tahun. Jadi bisa diakumulasikan dengan tahun hitungan ya. Tahun hitungan itu maksudnya kalau K1 dari 2018 sampai 2023, sedangkan K2 dari 2021 sampai 2024. Gitu. Ya, kalau lewat dari situ nggak boleh dihitung. Oke, Baik Bu, siap. terima kasih banyak Sama-sama. atas informasinya. Baik. Demikian Bu. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan, Bu, yang pertama mengenai hal SK, Bu. Saya kan 2023 diangkat sebagai kepala sekolah SMP. 2003 apa 2023? 2023, Bu. Oh, oke, sorry. Posisi saya 2023 tidak ada jam untuk mengajar, jadi saya hanya menjabat sebagai kepala sekolah. Iya. Bu, saya kan terhitung TMT 2015 ini kan saya tugasnya ada 6 SK harusnya gitu kan, Bu, yang diupload. Ya. Jadi saya bagaimana untuk perangkat pembelajarannya tadi Bu yang saya upload, apakah tetap terhitung 6 tahun ataukah di tahun 2023 itu saya mundur lagi, gimana ya Bu? 2023 itu bulan berapa Bapak diangkat jadi kepala sekolah? Bulan Juli Bu, tahun ajaran baru. Baru 1 tahun berarti kan ke 2024 ini kan? Ya Bu. Maka yang 2023 Juli kemarin itu SK kepala sekolah dilampirkan sama SK keterangan bahwasannya Anda kepala sekolah. Ya Bu. Berarti nggak ada perangkat. Tetapi yang lainnya 2003 ke bawah, Bapak tetap harus posisinya sebagai guru. Perangkat harus ada, SK mengajar juga harus ada. Gitu. Saya harus 5 tahun berarti ya Bu ya, tidak sampai 6 tahun ya Bu? Iya, tidak sampai karena 1 tahunnya Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, saya tidak ada tugas mengajar, hanya sebagai pemimpin di sekolah aja Bu. Iya, boleh. Oke. Udah ada lagi Pak Rahmat? Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Yuk, sama-sama. Baik, Ibu Darniati SPDI. Darniati. Hai Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, masalah SK tadi pulas karena saya lulus tahun 2021, Bu, lulus P3K. Sebelumnya saya mengajar di SD Negeri 3 Kota Salam, Bu. Jadi mengenai SK itu apakah harus saya ambil dari SD yang lama, Bu? Iya, kan udah saya jelasin tadi dari awal. Kalau misalnya Anda lulus P3K-nya tahun berapa, berarti sebelumnya di sekolah lama, maka mintanya dari sekolah lama. Nah, begitu Bu ya. Udah saya jelasin tadi. Iya, tadi agak kurang jelas tadi Bu koneksinya. Iya. Boleh nggak apa-apa. Baik Bu, Jadi terima yang kasih. lulus P3K, maka sebelum P3K, tanggal tahun berapa sebelumnya itu pakai sekolah lama, ini tahun yang baru pakai sekolah baru. Begini Bu, ada juga tentang pembagian tugas Bu. Dulunya kepala sekolah kami dia buat dalam per semester itu, dalam 1 tahun itu ada pembagian tugasnya ada 2 ya Bu. Di semester pertama dan di semester kedua. Sekarang udah pergantian kepala sekolah, jadi dibuat per tahun. Jadi ikuti yang bagaimana tahun Bu? tersebut. Kalau dibilang per semester, maka uploadnya semester. Diselipkan yang per tahun juga. Jadi ikutin apa yang terjadi pada saat itu. Kalau pada iya, saat Bu. itu semester, maka semester. Pas tahun depannya per tahun, maka submit yang per tahun. Jadi jangan baik, kaku, fleksibel kita. Apa yang terjadi pada saat di sekolah, begitu yang Bapak Ibu upload, nggak usah repot nanti. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Muhammad Fahmi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitnya izin Bu ingin bertanya masalah sertifikat ya kan Bu. Ya. Tadi bukan ada juga bilang tentang SK kepanitiaan. Itu cuman tuh Bu, apa tentunya cara penjelasannya gitu. SK kepanitiaan itu macam Oh, bukan di kita sertifikat itu kan ada SK organisasi kan? SK organisasi. Nah, itu bisa dilampirkan organisasi lagi nih. Bapak ada ikut kegiatan AKPAI. Kan ada Iya. SK-nya. Misalnya Iya. Bapak ikut AKPAI. Nah, itu bisa. Nah, kalau misalnya SK kepanitiaan bisa sebenarnya. Tapi saya coba saya cek apakah dia kumnya salah. Poinnya itu sama atau enggak. Bentar ya, sebelum saya salah menjawab SK tadi ya. Iya Bu, kurang. Nah, enggak loh. Sertifikat. Ini memang sertifikat. Sebentar. Oi. Nah, ini. Sertifikat ini. Ini sertifikat atau piagam atau surat keterangan. Enggak ada panitia, Pak. Jadi di sini sertifikat atau piagam atau surat keterangan bahwasanya Bapak ada mengikuti kegiatan ilmiah. KKG, misalnya kan ada ikut KKG atau MGMP. Tetapi KKG sama MGMP ini nggak dikasih sertifikat karena cuma ikut forum kayak gitu aja, cuma dikasih SK kan atau surat keterangan terkait ada ikut ini apa namanya kegiatan tersebut. Nah, itu maksudnya tadi Pak apa namanya? Iya Bu. Pak Fahmi. Pak Fahmi Bu. Ya. Kalau kegiatan tadi di mana? Ini SK kepanitiaan ya, nih. Iya Bu. Nah, ini sertifikat pelatihan, workshop, TOT, seminar loka karya, bergaya, SK kepanitiaan berarti ada nih. Kalau ada SK kepanitiaan, ini berarti boleh. Panitianya panitia apa? Misalnya panitia akreditasi, panitia persiapan apa namanya? Maulid boleh juga. Boleh Tapi tuh, Bu, ya? boleh lah, bisa. Boleh Tapi kan, jangan yang di yang di dalam ini panitia gotong royong di masyarakat itu nggak ada ya, nggak digunakan ya. Tapi ini yang bersifat kependidikan atau ilmiah. Ilmiah itu kegiatan yang benar-benar apa namanya untuk Bapak Ibu mengembangkan diri. Misalnya panitia, SK panitia Bapak ada buat kegiatan ini, kegiatan seminar di sekolah, kegiatan MGMP di sekolah, tapi Bapak Ibu panitianya. Nah, ini boleh dibuat SK ininya. Oke, ada lagi Pak Fahmi? Itu SK-nya 1 tahun berapa Bu? Berbeda-beda. Ya sama, disamain sama itu tadi, sama sertifikat. Tapi kan kalau di sertifikat kan per JP Bu. Kalau di SK itu kan nggak ada JP. Cuman itu Bu, saya kurang paham juga Bu. Kan kegiatannya kan di situ SK-nya akan dibuat SK kepanitiaan, misalnya pelaksanaan seminar nasional hari apa, tanggal berapa, kan kita udah hitung berapa JP-nya di situ. Iya, berapa JP-nya. Kalau misalnya buat buat acara kegiatan MGMP berapa hari dia? Oh 2 hari, 2 hari hitung berapa JP, berarti misalnya 8 JP, nah gitu, atau 10 JP, yang kita nggak tahu, makanya dilihat lagi. Dibuat per JP juga Bu ya di dalam SK itu Bu ya? Enggak, kan biasa SK nggak ada buat JP-nya, tapi iya, kan kita bisa melihat di situ kan di SK itu SK kepanitiaan, ya kan ada undangannya tanggal berapa, lampirkan undangan acara tersebut, misalnya MGM apa seminar nasional tuh hari apa, ada undangannya kan, nah hari apa sampai hari apa, misalnya cuma 1 hari dari pagi sampai sore, berarti itu cuma 6 JP, nah gitu, begitu. Itu sekalian dilampirkan undangan juga Bu? Iya, SK biar itu. tahu berapa JP-nya. Makasih ya Bu atas penjelasan dari Ibu. Baik, terima kasih juga Pak Fahmi. Pak Muhammad Ihsan Ritonga, silahkan. Muhammad Ihsan Ritonga. Muhammad Ihsan Ritonga. Ya, halo Bu, izin Bu bertanya. Oke, silahkan. Yang pertama mengenai sertifikat Bu. Jika kita lampirkan sertifikat yang ada di PMM. Oh ya, oke. Tapi misalnya dalam
sertifikat PMM itu Bu, kan ada dua. Ada yang surat telah menyelesaikan aksi nyata atau surat telah menyelesaikan modul di dalam PMM. Jadi bila kita upload surat keterangan telah menyelesaikan modul, itu berlaku Bu di dalam LMS-nya. Sertifikatnya nggak dapat, sertifikatnya belum dapat. Belum dapat Bu, yang udah keluar surat keterangan penyelesaian modul. Ada dibuat tanggal berapa sampai tanggal berapanya? Eh, belum saya lihat kali ya Bu. Coba Kalau nanti saya ya lihat. bisa, tapi kalau ada dibuat tanggalnya lebih baik, biar tahu JP-nya. Sama ini Bu, satu lagi mengenai SK kepanitiaan. Misalnya di SK kepanitiaan itu tentang umum Bu, contohnya TPPK, Tim Perundungan Pencegahan Kekerasan di Sekolah. Itu Itu masuk boleh. karena ilmiah. Masuk Bu? Masuk karena ilmiah. Yang enggak, misalnya pemilihan GC, pemilihan lurah, itu enggak. Gotong royong di lingkungan, itu enggak. Gotong Kalau royong di masjid, kampung, enggak. Kalau satu lagi Bu, SK organisasi STM Bu, Serikat Tolong Menolong Wirid Yasin. Itu kayak mana kegiatannya? Itu setiap malam Jumat pembacaan Yasin, dan itu emang terstruktur Bu, adanya ketuanya, adanya stempel organisasi itu, tapi dia tidak formal Bu. Ya, itu sebaiknya tidak usah. Ya, Tidak usah Bu. Karena nanti penilaiannya takutnya bukan saya kan, nanti nggak bisa dinilai. Oh ya baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Pak Muhammad Idris. Muhammad Idris. Hadir Bu. Oke, silahkan. Ya, ini saya mau tanya Bu sedikit Iya. tentang masalah. Ini saya statusnya sebagai kepala sekolah dari tahun 2000 semester pertama 2019 sampai dengan sekarang. Ya, kemudian di situ ada apa namanya SK. Jadi itu yang diupload SK apa Bu? SK kepala sekolah Pak. SK kepala sekolah. Berarti kemudian satu lagi Bu ya, karya video inovasi. Itu kan ada apa? Ada hal yang modelnya bagaimana itu. Oke, ya betul. Untung Bapak tanya. Oke, ada lagi pertanyaan ketiga Pak Idris? Ada itu. Itu menyangkut tentang daripada video tersebut. Mungkin nanti kan saya sudah mempunyai sertifikat guru penggerak di tahun 2023 angkatan ke-8 kemarin. Mungkin ada video ataupun yang sesuai dengan Tapi itu isinya muka Bapak. ataupun di karya inovasi itu boleh, apakah boleh untuk ditaruh di-upload? Ya, tapi itu Bapak videonya muka Bapak enggak? Muka Bapak enggak, Pak? Apa namanya? Video itu ada muka Bapak, ada Bapak yang buat, begitu, ada enggak? Ya, memang saya yang buat. Memang sendiri memang terlibat di situ. Oh, oke, itu bisa. Boleh. Tapi video pembelajaran ya, video pembelajaran. Contohnya begini, coba perhatikan Bapak Ibu. Video yang maksud pertanyaan oleh Pak Idris. Terima kasih Pak Idris sudah bertanya. Sebentar, salah saya. Oke, seperti ini contohnya. Ini videonya langsung ada mukanya sendiri, ya kan? Kemudian ini yang tugas terbaru ya. Ada hashtag, kalau RPL nggak perlu ada hashtag karena punya lama kan, nggak mungkin. Nah ini dia, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ike Nurmala, kelas Rangka 3 K1, mahasiswa PPG Dalejab anak-anak 1 tahun 2024. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Alladzi 'allama bil qalam.
turunkan kepada Nabi Muhammad di Gua. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini tentang surah Al-Alaq ayat 1-5. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat diterima ilmunya. Baiklah anak-anak, mungkin sampai situ saja. Ya, ya. Oke, itu contoh satu videonya, ya. Ada beberapa video lain, nanti Bapak Ibu boleh buka hashtagnya, hashtag PPG Yayan Usmawi, banyak punya teman-teman Bapak Ibu, abang-abang leting, kakak leting semua, yang videonya seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya Pak Muhammad Idris dan teman-teman. Jadi bukan video saat kita mengajar, bedakan. Tetapi video pembelajaran. Beda kalau video saat kita mengajar. Ini contohnya adalah video saat kita mengajar. Ini saya kasih contoh. Video saat kita mengajar. Ini ya. Kenapa? Berkasis PPD itu. Ini praktik pembelajaran. Ini videonya. Berarti beda-beda, Bu, ya? Oke, video yang pertama itu yang saya maksud, bukan video yang kedua. Video yang kedua itu video cara mengajar. Yang perlu adalah video tentang pembelajaran, tentang materinya. Materi surah Al-Hujurat ayat 13, materi tentang hari akhir atau kiamat, materi tentang Asmaul Husna, itu materi. Bukan yang tadi, yang kedua. Jadi video yang kedua bukan video pembelajaran. Begitu. Paham ya Bapak Ibu semua? Paham semuanya teman-teman? Untuk terkait video? Oke, baik. Pak Idris sudah selesai? Satu lagi, Bu, ini terkait juga dengan pertanyaan Pak Rahmat tadi, itu sebagai kepala sekolah, itu bagaimana dengan RPP-nya, Bu? Kalau Bapak tahun akademiknya masih kepala sekolah, maka tidak perlu ada RPP, tetapi laporan aja. Saya baru ingat, kalau nggak salah, kepala sekolah itu ada sertifikat apa namanya ya? Sertifikat kepala sekolah, kalau nggak salah ya. Ya, jelas sekarang kan, Bu. Ibu. Penguatan, Bu. Sertifikat penguatan. Pokoknya ada sertifikat itu khusus. Nah, itu yang diupload sekalian menggantikan RPP. Ya, Bapak Ibu. Yang kepala sekolah. Penguatan, Bu. Gimana Pak Idris? Kalau Itu, tidak ada gimana, Bu? Pak Idris, silahkan. Seperti sertifikat cakep ya, Bu, ya? Ya, cakep. Ya, betul itu. Cakep, Bu, cakep. Yang cakep Kalau itu. tidak ada gimana, Bu? Atau penguatan, ya. Kalau cakep itu memang udah tersertifikasi. Jadi kami menerima cakep itu mewakili segalanya. Terkait dengan kepala sekolah ya. Kalau tidak ada bagaimana Kalau ya? tidak ada gimana, Bu? Izin, Bu. Kalau tidak ada, Bapak ya Pak Rahmat ini yayasan atau negeri? Yayasan. Yayasan berarti minta aja surat dari kepala yayasannya menyatakan Bapak benar kepala sekolah, di situ aja. Pengangkatan. Kalau yang dari Ya. dinas, Bu? Dari dinas kan SK ya. Kalau dinas kan SK SK. kepala sekolah. SK, Bu. SK SK kepala sekolah. Iya benar, SK kepala sekolah. Kalau yang dimiliki, Bu, bukan surat cakep, tapi surat penguatan kepala sekolah, Bu. Itu boleh juga. Yang terkait dengan pelatihan penguatan kepala sekolah, cakep itu boleh, lebih baik. Jadi gini loh, intinya gini Bapak Ibu yang kepala sekolah. Kalau ada cakep sama penguatan kepala sekolah itu poinnya bertambah. Tapi kalau ada tidak bertambah, pas-pasan nilainya. Iya, Ya. Bu. Iya, Bu. Paham Kami ya? nggak ada, Bu. Iya, Bu. Oke, Pak Idris sudah selesai, clear Sudah, ya Pak Bu. Idris. Saya lanjut ke Sudah, Bu makasih, Elis Bu. Mawati. Ya, Bu Elis Mawati, silakan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu.
saya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu. Yang mau saya tanyakan Ibu, saya kan di K1 Ibu. Jadi tadi berlaku karena saya telat masuk di Zoom Bu. Berlaku dari tahun 2018 ya Bu tadi ya. 2018 ya. 2018 iya betul Ibu. 2018 Ibu saya kan udah pindah ke Prowi ini Bu. Awalnya saya di Kabupaten di Sabang Ibu. Di Sabang kan. Terus sekarang saya udah pindah provinsi, Ibu. Pindah provinsinya di tahun 2020, Ibu. Itu bagaimana, Ibu? Ya, minta tolong Udah aja di 18 sama 19 minta suratnya dari Sabang. pindah Masih ada kabupaten. teman-temannya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Masih ada teman-temannya kan di Sabang. Masih, Ibu. Masih, Ibu. Jadi minta tolong kirim berkasnya 2018-19 di scan, di PDF kan, minta tolong dibuat suratnya. Gitu aja. Oh, itu semua sama perangkat-perangkatnya juga, Bu. Kayak silabus Ya, semuanya, Bu. perangkatnya sama Ibu 2018-19. Perangkatnya kan sama Ibu. Bukan, itu kan, Bu. Itu perangkatnya kan semuanya beralamat maksudnya di Sabang gitu, Bu. Iya, Itu betul. kayak Perangkatnya tetap di Sabang, tetapi kan perangkatnya kita sendiri yang punya. Intinya sudah saya bilang tadi, kalau yang tahunnya sebelumnya di sekolah lain, maka ikutin di tahun sekolah lain. Ya, kalau tahunnya di sini yang sekolah baru, maka di sekolah baru. Begitu. terima kasih banyak, Bu. Mungkin itu Ya. aja yang sudah saya pertanyakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Devianti. Bu, izin bertanya, Bu. Saya mau bertanya tentang perangkat pembelajaran. Kalau untuk per semester itu apa satu kelas saja? Oh ya, benar. Untung diingatin. Ingat, terkait perangkat pembelajaran, jangan lagi nanya-nanya semua. Satu semester, ambil satu kelas saja. Di satu kelas, ambil satu materi aja. Paham ya? Jadi satu materi, satu kelas untuk satu semester. Tapi ingat, materi dan kelas materinya tidak boleh sama di semester selanjutnya. Jangan misalnya di semester ganjil 2018 tentang Asmaul Husna, genap juga Asmaul Husna. Kan nggak mungkin. Ganjil tahun depan juga Asmaul Husna. Sama semua, malah semua. Jadi materinya berbeda. Oke? Materinya berbeda satu kali pertemuan saja. Ingat, materinya berbeda satu kali pertemuan aja. Misalnya semester ganjil ini Asmaul Husna. Semester depan surah Al-Hujurat ayat 13. Semester depannya lagi hari kiamat. Dah, ulang lagi. Jadi begitu, jangan sama semua. 6 semester sama semua. 12 semester sama semua. Malas kita. Bu, kalau misalnya Bu, semester ganjil tahun pertama Asmaul Husna, nanti di semester ganjil tahun ketiganya Asmaul Husna boleh nggak? Boleh. 2 kali boleh lah sama. Ya, 2 kali boleh sama. Izin tanya, Bu. Saya akan nanya. Maaf, oke, silakan. Siapa tadi mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Pak Fahmi apa? Jadi, Bu, setiap semester tuh kelasnya sama, Bu. Contohnya semester 1, kelasnya 4 sampai kelas itu sama semua tuh. Enggak lah. Masa selama 6 tahun Bapak Ibu mengajar di kelas 4 terus? Ya, iya, makanya saya tanya sama Ibu. Iya, enggak. Kemarin itu ada kawan bilang, katanya semua sama, Bu. Dari Enggak harus, fleksibelkan. Tapi misalnya di tahun pertamanya kelas 4, tahun kelimanya kelas 4 lagi kan nggak apa-apa. Kan beda-beda. Ini enggak situ-situ aja kan mungkin. Beda-beda kan Bu setiap semester. Ya. Oke, makasih banyak ya, Bu. Ya. Ibu Karmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanyakan, Bu, untuk kedua berapa JP sertifikatnya tadi, Bu? Dibutuhkan dalam satu semester? Sama. Ya, sama. JP-nya sama. Tinggal kali 3 tahun. Nggak ada lagi Bu jelasin. Sama. Bu, bertanya, Bu. Belum. Kalau mau bertanya raise hand dulu. Kita ada ini urutannya. Ntar ya.
Oke, Bu Karmila udah? Satu lagi Bu, kalau Nah. misalnya sertifikatnya kan nggak memenuhi JP-nya, kayak mana nanti tuh Bu? Berarti kurang nilainya. Kayak tadi kan ada Iya. sintaksnya, ada yang dapat A 100, ada dapat Amin, ada B. Nah, gitu. Oke Bu, ya. Dah. Oke. Ya. Laila Sa'dah. Ya Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan. Masalah Misalnya ilmu pembelajaran. Tadi kan JP kan Bang. Ya, halo Bu. Iya, lanjut. Masalah pembelajaran Bu, itu kan dia Bu, apakah ada aplikasinya yang memang di aplikasi ini gitu Bu? Untuk Gimana mengeditnya maksudnya? itu. Nggak ngerti saya. Untuk membuat pelajaran itu kan pasti diedit itu Bu videonya. Misalnya saya mau buat pakai edit videonya pakai Capcut atau KineMaster, apakah sudah ditentukan khusus Nggak pakai ada ditentukan apa aja boleh ya kan Bu? Ya, boleh. Oke, itu aja. Nah, itu aja Bu. Oke. Ya. Pak Satria. Terima kasih Ibu. Ibu, ini saya tadi kan ada disampaikan di situ, tercantum di slide Ibu, SK jabatan Ibu. SK jabatan itu yang dimaksud kalau misalnya SK jabatan wakil kepala sekolah itu bisa nggak Bu di upload? Bisa, tapi tidak menggantikan jam mengajar karena Bapak tetap ada mengajar kan? Ada. Ya, oke. Ada tugas tambahan Ibu. Iya, tugas tambahan boleh. Bisa. Terus Ibu satu lagi Bu, mohon izin satu lagi. Saya kan ada sertifikat kursus mahir ekstrakurikuler kepramukaan Ibu. Itu selama 6 hari kami ikut kegiatan ada 70 jam. Itu bisa Bu ya? Oh, bisa itu. Malah bagus. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Ade Irma Suryani. Izin Ibu, saya izin bertanya. Ya. Nah, di sini saya K1 mengajar di SD, Bu. Jadi, di awal tahun 2018 sampai dengan 2020, saya pegang kelas, Bu. Nah, untuk RPP yang saya upload itu, RPP yang pelajaran umum atau harus PAI juga? Apa yang waktu dulu Ibu ajarkan, itu yang Ibu lampirkan. Oh iya, baik. Oke. Terima Oke, kasih, selesai. Bu. Ya, sama-sama Bu Ade. Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi. Udah tadi Ibu jawab tadi. Alah. Rahmat Hidayat. Oh iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum. Bagian nanya untuk mengenai penguploadan video pembelajaran tadi Bu. Ya. Apakah durasinya ditentukan Bu? Durasinya minimal 5 menit. Minimal 5 menit. Tapi bisa nggak Bu saya buat, misalkan saya memilih video, semua itu 5 itemnya saya buat video tanpa ada PTK, tanpa Boleh. ada boleh Bu. Kan atau. Tapi per video satu judul pembelajaran kan Bu? Betul. Jangan pula satu video semua asmolusta terus bosan. Ya Ya. Bu, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Oke, Kaida, Ibu Kaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau bertanya tentang sertifikat. Ini kan sertifikat, apakah boleh kita masukkan sertifikat pendidikan anak usia dini, Bu? Boleh, kenapa enggak? Baik, Bu. Hanya Oke. itu, Bu. Oke, Riyamah. Iya Bu, Oke. tadi sudah ditanyakan sama Ibu itu Bu, seperti saya kan mengajar di SD lain selama dari tahun 2021, Bu. Saya menjadi ajarnya itu saya buat guru kelas kah atau guru agama Bu, pembelajaran agama. Udah itu aja, Bu. Apa yang itu tadi ya sama jawabannya ya? Iya Bu. Oke, baik. Kasih Bu. Ya, Nur Laila. Izin bertanya, Bu. Baik, silahkan. Ini Bu terkait penyusun perangkat pembelajaran. Saya kan kurang ngerti tadi, Bu. Itu kan di situ ada Prota, Promet, Silabus, RPP kan, Bu. Itu maksudnya apakah
Prota itu juga dimasukkan, Promes juga, Iya, silabus juga, semua. RPP juga. Iya, semua. Berarti Media gini ya, ajar, Bu. instrumen. Misalnya gini ya, Prota berarti kalau Prota 6 tahun, Promes Betul. 6 tahun juga, RPP 6 tahun juga. Iya, betul. Oh iya. Oh, Udah paham? oh, oke. Baru kan Bu, ini satu lagi Bu. Apa itu? Masalah apa? Pakai video tadi kan Bu. Itu kan videonya kan maksudnya yang berkaitan dengan pembelajaran kita ya. Ini disuruh Iya. Dalam pembelajaran tadi udah saya kasih contoh videonya. Iya. Berarti misalnya kita kan misalnya ngajarnya dari kelas 3 sampai ke kelas 6. Tapi kita buat pembelajarannya di kelas 3, boleh kan, Bu? Boleh. Maksudnya di kelas 1. Boleh. Boleh. Oke, baru kan, Bu, RPP yang akan Oke, udah Bu, udah. Udah. Oke. Itu aja, Bu. Terima Baik. kasih, Bu. Siti Anissa Ya. Pohan. Siti Anissa Pohan. Siti Anissa Pohan, jadi nanya apa enggak? Siti Anissa Pohan, jadi nanya enggak? Ibu Anissa Pohan, Ibu Wakil Menteri, Ibu Menteri. Ibu Siti Anissa Pohan, oke, saya cancel ya, enggak lagi ya saya panggil-panggil. Ibu Suci Handayani. Suci Handayani. Suci Handayani. Suci Handayani. Suci Handayani. Iya Bu, saya mau bertanya. Gini Bu, di akun siaga saya itu kan dari 2015 sampai 18 itu kan SKTK. Nah, jadi yang tadi Ibu bilang itu kan kalau kami yang K1 itu selama 6 tahun dari 2023 sampai 18 ya kan Bu. Nah, jadi 2018 itu saya masukkan SKTK dan RPP-nya itu TK juga, Bu? Yes. Oh, iya, oke. Makasih, cuman itu aja ya, Bu. Baik. Nurzaimah. 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 Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke. Ini Bu, ini mengenai tentang SK pembagian tugas, Bu. Saya bukan dulu mengajar di MIN, Bu. Tahun 2020 sampai 2018 itu di MIN, Bu. Jadi sekarang saya sudah pindah di SD. Yang saya ingin tanyakan, Bu, SK-nya Bu, kan saya mengajar guru kelas di sini, Bu. Udah pelajaran agama tidak saya ngajar, Bu. Iya, pertanyaannya sudah jadi, 2 orang bertanya. Nggak saya jawab lagi. Udah 2 orang bertanya tadi. Jawabannya sama. Iya, Bu. Tapi maksudnya Bu, RPP-nya agama, Bu, apa yang guru kelas di MIN itu, Bu? Ajarin? Apa yang Ibu ajarin? Kan udah saya bilang tadi, apa yang Ibu Berarti ajarkan? bisa pelajaran umum, Bu, ya? Bisa. Apa yang Ibu ajarkan? Karena kita gitu. Apa yang Ibu ajarkan? Oke, Siti Hajar. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Siti Hajar. Oh, Siti Hajar. Mana Siti Hajar? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Itu headsetnya rusak itu. Buka aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, Bu, mengenai perangkat pembelajaran. Jadi itu perangkat pembelajaran berbuku-buku itu kan, apakah dia itu di scan Scan PDF. Scan PDF atau ada yang misalnya masih di itu di scan aja, punya stempel sama kepala sekolah kayak mana, Bu? Pokoknya kami terimanya PDF. Mau kayak mana modelnya, kami terimanya PDF. Ya. Oh, iya. Baik, Terima kasih, Zulfadli. Ya. Zulfadli. Ya, Bu. Oke, Pak Zulfadli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan saya sangat ribet nih. Ribet sekali. Ya, begini bukan seharusnya saya berada di kelas 2, Bu. Karena saya di daftar siaga itu terbaca 2012 karena saya ada honor dari 2010 sampai 2016 kan. Kemudian 2017 saya berhenti honor sampai 2019, Bu. Tidak ngajar lagi. 2020 saya lulus PNS baru belajar lagi. Yang jadi permasalahannya di mana saya ambil SK pembagian tugas dari 2018, 19 dan 20, Bu. 18, 19 berarti kan Bapak nggak ngajar, 20 baru ngajar kan? Ya, Tapi 20 kan udah ada tempat mengajar, udah ada SK-nya kan? 2021 yang sudah ada. 2020 SK-nya bulan 12 2020 baru ngajar 2021. Kalau 2021 ada. Minta aja sama kepala sekolahnya untuk disahkan dari 2020 aja nggak apa-apa. Sedangkan 18, 19 nggak usah diisi. Tapi nilainya kurang. Nah, kalau itu boleh. Saya takut nanti kalau kepala sekolah mau memang dari tahun 2014 nanti takut permasalahan Oke. Ya. Baik. Indah Deviana. Saya akan mengajar Indah Deviana. kelas 1 Ya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini, Ibu, mengenai sertifikat yang pertama. Sertifikatnya kan, Bu, misalnya 1 tahun ada beberapa, misalnya 2020 lah, Bu. Nah, ada beberapa sertifikat misalnya. Di situ jam pelajarannya banyak misalnya. Kalau misalnya cuma ada 3 tahun, boleh kayak itu, Bu? Pokoknya totalnya harus 120 JP dalam 6 berarti tahun. enggak tergantung tahunnya, Ibu, ya. Tahunnya harus dalam rentang yang diminta 2018 sampai Iya. 2023. Iya, Ibu. Satu lagi, Ibu. Mm-mm. Promes misalnya tahun pertama harus promesnya harus semua 6 tahun maksudnya. Ya, semua satu kelas. harus lengkap, semua harus lengkap. Tiap kelas, Ibu. Ya Allah, yang tiap kelasnya tadi udah saya jawab ya, masalah tiap kelas atau enggak. Saya nggak mau jawab lagi ya. Tadi udah saya jelasin masalah tiap kelas atau tidak. Enggak, Udah. Bu, Ibu, maksud saya promes saja, maksudnya promes, prota. Misalnya saya uploadnya tahun Yang 2019. mau dibuat RPP-nya misalnya Bu Linda mau buat RPP-nya yang kelas berapa? Kelas 4 kah? Ya. Misalnya kelas 4 tentang materi Asmaul Husna. Berarti prota prosemnya juga mengikuti yang kelas 4 itu. Oh ya, ya, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ya sama-sama Bu Linda. Ya. Bu, apa ini Eka Fitri Sahyani? Eka Fitri Sahyani, silahkan. Eka Fitri Sahyani, silahkan. Eka Fitri Sahyani. Bu, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu bertanya, saya mengenai masalah sertifikat. Kan gini Bu, sertifikat yang sering kita mengikuti webinar itu apakah boleh dilampirkan, Bu? Boleh. Atas nama sertifikat mau online mau offline boleh. Iya Bu, boleh walaupun tentang bukan masalah pendidikan. Ya, boleh. Oke, makasih Bu. Oke. Zulkifli. Oh, Zulkifli, mana Zulkifli? Saya serasa memanggil bapak saya ini. Udah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini ada yang mau saya tanya, Bu, izin. Masalah video pembelajaran, Bu. Oke. Ya, itu dibuat di YouTube, kan ditempelkan ke surat keterangan kepala sekolah, kan, Bu? Benar. Yang saya tanya dalam satu surat, satu video, atau 6 surat, satu surat 6 video, Bu. 1 tahun 1 SK. Artinya video itu mau di tahun keberapa maka 1 SK. Jadi 1 tahun surat. Jadi kan suratnya dia per tahun atau per semester. Maka kalau misalnya video itu kan bagiannya per tahun. Maka ada 6 surat dari kepala sekolah. Berarti melampirkan 6 video. Begitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Udah, Bu. Baik. Miftahul Ilmi. Miftahul Ilma.
Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, sama seperti Pak Zulkifli tadi mengenai video pembelajaran. Itu kan video pembelajaran yang kita buat mengenai materi pembelajaran. Apakah harus ada ketentuan kita upload di YouTube atau TikTok seperti yang Ibu bilang TikTok kemarin? sama YouTube wajib ada. Nanti memang untuk tugasnya masih ada selalu, jadi diupload di TikTok dan di YouTube. Itu nanti akan diminta linknya waktu Bapak Ibu Lokakarya. Oh, gitu, Bu. Jadi ini video pembelajaran yang sudah kami buat itu hanya untuk diupload di LMS dulu untuk RPL-nya, gitu. Untuk iya diupload ke TikTok atau apa, YouTube nanti linknya dikirim biar dicek. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, Siti Anissa Pohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu, tadi terkendala di jaringan. Yang saya tanyakan tentang perangkat pembelajaran tadi, Bu. Nah, kalau guru bidang studi itu kan masuk dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Nah, jadi apakah RPP-nya itu yang di-upload kelas 1 sampai kelas 6 juga, Bu? Aduh, udah 3 kali orang nanya ya, nggak saya jawab ya teman-teman. Udah 3 kali pertanyaan yang Iya, sama. Bu, tadi terkendala di jaringannya, Bu. Gak apa-apa, nanti Ibu lihat di YouTube aja ya. Ya, Bu Anissa Pohan ya, udah saya tanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, capek saya ngulang-ulang loh. Pertanyaannya sama. Pak Muhammad Fahmi, silahkan. Izin Bu, ada 2 pertanyaan Bu. Oke. Masalah SK Bu, itu yang diuploadkan itu SK 1 lembar aja atau SK pembagian tugas juga? SK 1 lembar tuh maksudnya apa? Kan SK-nya pas sekolah. Ada lagi ada SK pembagian tugas Bu, nama guru kita per jam. Iya, gitu. pembagian Jadi tugasnya upload. tetap ada. Jadi biar tahu di mana ada nama kita di stabilo itu. Ya, lampirannya ya. Ya, lampirannya itu tetap ada. Nanti kan nggak tahu kita yang mana, apa ini di karang-karang nggak ada nama kita ya kan? Oh, berarti yang ada nama kita di lampiran itu Bu ya? Ya, betul, betul, Itu betul. yang diupload Bu ya? Benar, benar. Yang kedua Bu, tentang tadi masalah surat juga pas sekolah. Jadi kalau kita membuat video pembelajaran 3, berarti suratnya 3. Kalau nanti Iya. 3 lagi, kalau silabus berarti ada lagi surat pas sekolahnya gitu Bu. Ya, betul sekali. Jadi nanti dilihat ini, karena dia suratnya masing-masing dia. Ada surat untuk perangkat, ada surat untuk video, inovasi. Nanti Bapak Ibu baca yang di PPT yang saya kirim, nanti di situ udah ada lengkap. Itu Bu, masalah surat itu di mana dilampirkannya Bu? Kan itu video. Ada suratnya Bapak, nanti ada lampirannya di RPL-nya, ada dia form khususnya untuk pelampiran surat pernyataan. Oh, di situ Bu dilampirkan gitu Bu ya? Benar, benar, benar. Oke, makasih banyak Bu. Baik, Bu Nawan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai Pak Jamhur ya, habis itu sudah cukup ya. Oke, Pak Gunawan. Ya, saya mau bertanya Bu, ini masih terkait seputaran sertifikat dan video pembelajaran Bu kan. Saya punya sertifikat di luar dinas pendidikan, tetapi mungkin terkait dengan pendidikan. Contohnya sertifikat yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Nagana Raya mengenai khatib sekabupaten. Boleh, boleh, boleh. Boleh, pendakalan akidah. Itu Boleh, kan? boleh. Pokoknya Nah, sertifikat ini- boleh. Sertifikat yang jadi satu- panitia maulid pun boleh. Ya, satu lagi Bu, mengenai Sekolah video ya? pembelajaran. Video pembelajaran itu kan per tahun per 1 video. Per tahun per 1 video. Apakah boleh itu videonya kegiatan yasinan misalnya? Nggak kegiatan- boleh, nggak boleh. Udah saya jelasin tadi pembelajaran, materi Pembelajaran. ajar. Nah, bisa ditambah dengan foto-foto Bu, foto pembelajaran. Oh, nggak boleh. Video materi. Itu atau, udah saya bilang itu atau bisa video atau PTK atau modul ajar. Jadi Bapak Ibu kalau nggak sanggup buat video, buatnya PTK. Kalau nggak sanggup PTK berarti modul ajar. Ya, terima kasih Bu. Mungkin Ya, itu. sama-sama. Tika Handayani. Iya, Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya. Untuk soal ini Bu, perangkat itu Bu, kayak kita kan buat PTK atau modul atau video itu kan Bu. Itu kan harus ada surat keterangan dari kepala sekolahnya juga ya kan Bu. Iya.
Masalahnya gini Bu, kan saya kan K2 itu berarti 2023, 2022 sama 2021 ya kan Bu. Ya. Kepala sekolah saya itu kan udah pensiun Bu yang di tahun itu. Jadi tanda suratnya itu saya minta sama kepala sekolah yang sekarang atau yang lampau juga Bu? Ya, yang fleksibel aja lah gimana, karena itu masih satu sekolah, masih bisa. Manapun bisa Bu berarti. Ya, oke. Berarti yang tahun sama tanggalnya harus sesuai dengan tahun yang diupload. Oke Ibu. Oke, baik. Nur Laila. Udah Ya, sampai Bu. Pak Muhammad Jamhur ya, Nur Laila ini udah ya, cukup. Ya, ini tadi lupa nanyakan kan Bu, masalah apa tadi perangkat pembelajaran tadi. Situ kan ada juga plus materi ajar, LKPD, alat peraga atau media pembelajaran. Ini saya kurang mengerti Bu, mohon maaf ya Bu, karena kurang ngerti saya ini. Maksudnya gimana ini Bu? Media ajar. Apa media ajar untuk Asmaul Husna itu dibuat, difoto. Apa LKPD-nya itu diupload. Nah, kayaknya itu media ajar. Berarti itu sejenis foto ya? Ya, kalau itu dibuktikan sama foto. Oh. Tapi punya Oke, sendiri, oke, harus nampak muka sendiri. Oke Bu, Jangan oke punya itu aja orang. Bu, terima kasih. Pak Jamhur apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya agak bingung saya ini Bu, karena Suaranya Pak Jamhur, suara Pak Jamhur. Suaranya dimatikan itu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bingung? Agak bingung saya Bu, karena saya dari 2015 sampai 2022 itu saya ngajar di TPQ Dapodik Ibu, di sebuah TK, tapi ngajar ngaji TPQ. Ya nggak apa-apa. Diangkat jadi P3K dari Dapodik TPQ Bu. Saya ngajar sore, ngajar ngaji. Yang saya bingungkan itu RPP sama yang bahan ajar itu Bu. Iya, buat RPP yang untuk mengaji, tahsin atau apa untuk TK nggak apa-apa, dibuat saja. Daripada Bapak nggak ada nilai. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Jadi, Daripada nggak ada nilai kan kasihan itu rendah. Buat aja. jadi dari 2015 sampai 2022 itu semuanya sama lah Bu. Kok 2015? Bapak kan nggak jauh di 2015, saya suruh kumpul. Dari 2000 Iya, berapa? Dari 2018, 19. Ya. Sama boleh. Sampai Oke, 2022 Bu. Betul. Kok 2022? Ya, maksudnya dari 2018 sampai 2022. Ya, kok 2022 sih? 2023, ya Allah. Manalah ini, Allahu Akbar. Iya, Ibu, izin Bu. P3K-nya tahun berapa? P3K-nya tahun berapa? 2023. Oh iya, jadi kan 2023 itu bulan berapa? Yang saya tanyakan tentang TPQ Dapodik itu Bu. TPK. Iya, ada betul. Berarti 2018 sampai 2023 keluar SK sebelum P3K, disitulah Bapak buat yang di TPQ tadi. Iya, berarti semuanya sama lah itu Bu. Ya sama, tapi jangan malas pula disama-samain. Kan nggak ada pula di ngajarin setiap hari alif batasa. Tahsinnya kan ada, tahfiznya ada. Nggak usah lah dicogah-cogah kali awak. Siap. Dah. Ibu Indayani satu lagi, nggak ada lagi habis nih, udah habis. Iya Ya, Bu, mau terima siap-siap. kasih. Baik. Suaranya Bu Indayani. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ada satu Bu pertanyaan saya Bu, yaitu saya kan adalah kepala sekolah Bu. Tadi kan ada tentang video pembelajaran. Kalau saya kepala sekolah itu minta suratnya dari mana Bu? Ya dari kepala sekolah sendiri atau kepala yayasan. Ibu ada yayasan nggak? Atau dinas? Saya dari dinas Bu, dinas. Oh ya udah, Berarti dari kepala dinas Pak. Anda sendiri aja, nggak usah kepala dinas, ngapain capek-capek. Terima kasih Ibu. Oke, baik ya semua. Udah cukup, nggak ada lagi tanya jawab. Udah Bu. Saya akan mengirimkan filenya di chat. Saya ulangi lagi, di chat. Karena kalau saya kirim di WA ada yang nggak hadir, saya nggak mau. Saya menghargai Anda yang hadir, kesel saya. Ini udah saya kirim di chat, silahkan Anda download. Sebentar lagi, lagi proses pengiriman. Itu nanti yang pertama, ini YouTube-nya lagi di-download, video Zoom kita akan di-download, dikirim ke YouTube. Silahkan Anda pelajari lagi
Pahami setiap pertanyaan. Jangan berulang, capek saya kayak tadi. Udah berapa kali pertanyaan sama aja. Makanya saya bilang Iya, perhatikan. Bu. Yang kedua, terkait PPT-nya, ini saya kirim yang kategori 1. Kategori 2 itu sama saja, cuman bedanya adalah 3 tahun. Ya. Oke, saya ingatkan, kapan tanggal terakhir upload? 11 November. 11 November. November, Bu. 12 November 2024. 10 November, Bu. Kok 10? 17 November Aduh, jangan 2024. Mau 10 boleh juga, mau 10 boleh juga. 17. Jangan, Bu, kasih waktu, Bu. 17 November. Jadi jangan alasan lagi minta pertambahan waktu. Udah ada 3 minggu. Mulai besok selesai buat tugas ke sekolah, bentar urus yang ada, atau selesai buat tugas beresin apa yang bisa dikumpulkan. Jangan lagi minta pertambahan waktu. Tidak ada pertambahan waktu, ya, karena Iya, kita Bu. banyak kegiatan kita. Oke? Baik, Iya, terima Bu. kasih teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah saya mohon yang ono kan kunin aku nyalik kuen dia udah kok Suara Bu Rohani. Bu Rohani suara. Oke ya, tolong dijaga persuaraannya. Baik teman-teman semua.